Halo, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita ketemu lagi di Instagram Live untuk membahas mengenai suatu masalah yang sebenarnya mungkin udah sering juga didengar, yaitu masalah anemia atau kurang darah merah akibat kekurangan zat besi. Kenapa saya bilang suatu hal yang udah cukup dikenal? Karena pada dasarnya anemia atau kekurangan darah merah itu sebetulnya sudah lama kita tahu dan sudah lama kita teliti dan sudah lama kita tahu angka kejadiannya cukup tinggi di Indonesia. Jadi Indonesia ini sebetulnya kalau ditanya kejadiannya ya, angka kejadian anemia atau kurang darah merah di Indonesia untuk anak di bawah 5 tahun itu angka kejadiannya di sekitar 32,7 32,8%. Ya 30-an lah ya berarti. Artinya kalau ada 10 anak berarti ada 3 yang anemia. Ya. Jadi kalau ada 10 anak ada 3 yang anemia. Kalau ada 100 berarti ada 30. Jadi lumayan cukup banyak anak yang ternyata kekurangan darah merah ya. Itu kenyataan. Jadi penelitian menurut WHO, angka kejadian kekurangan darah merah di Indonesia untuk anak di bawah 5 tahun adalah sekitar 32,78%. Ya, jadi cukup lumayan. Nah, kenapa hal ini saya khusus bahas malam ini? Khusus bahas. Eh, Buktinya sampai pakai baju merah nih. Sengaja biar kan anemia, kurang darah. Ini bajunya cari yang warnanya merah kayak darah dong, ya. Nggak, bercandaan aja. Jadi karena gini, sebetulnya kita mesti tahu dulu, orang banyak yang berpikir bahwa yang namanya anemia, kurang darah merah, urusannya cuma sekedar ya kan pucet, begitu doang. Pada dasarnya enggak. Pada dasarnya yang kita takut sebetulnya kekurangan darah merah ternyata bisa menyebabkan banyak gejala yang mengganggu perkembangan anak di kemudian hari. Ya. Nah, kenapa kita bahasannya juga bukan cuma sekadar anemia, tapi anemia kekurangan zat besi. Nah, karena sebetulnya tadi dari angka anemia yang tadi 32% tadi, ternyata sebagian besarnya disebabkan oleh kekurangan zat besi ya. Jadi disebabkan oleh kekurangan zat besi. Nah, kekurangan zat besi ini ibaratnya kita selalu di kedokteran bilang ini fenomena gunung es. Fenomena gunung es. Kenapa fenomena gunung es? Karena ini gunung es tuh ibaratnya begini. Ini ada gunung, ini di atas air. Ya, ini airnya, ini gunungnya. Nah, kalau kita lihat gunung es, kita cuma lihat pucuknya doang ini nih. Ya, ini misalnya airnya, ini tadi gunungnya ya. Nah, gunungnya ini yang kita lihat cuma pucuknya doang. Itu ibarat anemianya. Nah, sekarang di bawah air masih ada gunungnya kan? Masih ada gunung yang besar. Itu yang kekurangan zat besinya. Jadi banyak orang yang nggak menyangka kalau anaknya kekurangan zat besi. Nggak menyangka. Karena anaknya seger-seger aja, anaknya gemuk-gemuk aja, anaknya makannya cukup-cukup aja. Anaknya aktif banget nih, nggak lemes. Ya, jadi kalau kita bilang, ini kelihatannya kekurangan zat besi, orang tuanya nggak percaya. Padahal itu namanya fenomena gunung es. Kalau kita udah sampai lihat anaknya pucet, anaknya lemes, lah itu yang udah anemia, yang udah bener-bener udah darahnya udah kurang, itu yang tadi yang kita lihat di pucuknya. Sedangkan yang di bawahnya yang kekurangan zat besi emang belum bergejala, tapi tinggal tunggu waktu. Kalau kita nggak atasi dengan baik, dia lama-lama akan bergejala. Oke, thank you ya yang udah pada join, yang cukup banyak ya yang udah pada join. Ada beberapa juga teman sejawat dokter. Selamat malam. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan hari ini bisa juga buat praktek ya. Oke, sebetulnya kenapa sih kita takut tentang anemia kekurangan zat besi? Ya, jadi pada dasarnya dulu, kenapa kita khawatir sekali tentang anemia kekurangan zat besi? Jadi penelitian ternyata menunjukkan bahwa anak yang kekurangan zat besi dan akhirnya anemia itu ternyata penelitian menunjukkan jadinya lebih pendek dari anak yang eh, nggak anemia. Jadi anak yang anemia ternyata lebih pendek dan pertambahan tinggi per tahunnya lebih pendek. Ini penelitian loh yang menyebutkan ya.
Dan itu satu, jadi pertumbuhannya bisa terganggu. Kedua, secara otak. Penelitian ternyata juga menunjukkan bahwa anak yang anemia atau kekurangan zat besi itu IQ-nya itu bisa lebih rendah 10 sampai 25 poin. Itu banyak sekali ya. Jadi IQ-nya anak yang anemia, kekurangan zat besi, itu IQ-nya bisa lebih rendah 10 sampai 25 poin. Nah, dan bahkan penelitian yang baru itu ada yang meneliti dari umur 9 bulan aja, dari umur 9 bulan itu masih kecil banget ya. Itu sudah mulai menunjukkan gangguan kognitif. Jadi dalam menyelesaikan masalah udah lebih lambat, dalam menerima instruksi lebih lambat. Jadi ternyata si anemia bukan cuma sekedar pucat-pucat aja ya. Jadi tadi tuh lebih pendek, lebih nggak pinter. Banyak orang yang bilang kan 10 poin biasa aja dok. Kalau IQ-nya 130 atau 150 kurang 10 poin emang biasa aja sih. Kalau dia 140 dia jenius, kalau turun 10 poin jadi 130 ya tetap pinter tapi nggak jenius. Cuma begitu doang kan. Tapi bayangin kalau anaknya IQ-nya 80. 80 itu normal loh, tapi di batas bawah. Kalau dia di bawah 70 namanya nggak normal. Nah bayangin kalau dia IQ-nya 80 gara-gara kurang zat besi turun jadi di bawah 70 jadi nggak normal kan, jadi istilahnya disabilitas intelektual atau retardasi mental ya. Jadi mungkin buat orang 10 poin bisa nggak ada artinya, tapi menurut saya itu artinya besar sekali, apalagi 10 sampai 25. 25 banyak banget ya, 25 banyak banget, kalau 130 jadi cuma 105. Oke ya, jadi itu bisa mengganggu perkembangan eh, otak sehingga akhirnya anaknya jadi lebih tidak pintar. Yang terbaru lagi penelitiannya ternyata bisa mengganggu fungsi mata dan telinga. Karena konsepnya sebetulnya mata dan telinga kita berfungsi karena ada sarafnya. Ya dong, ini kan ada mata, mata buat ngelihat. Tapi kan yang ngirim sinyal ke otak namanya sel saraf. Jadi begitu begitu kurang zat besi, sel sarafnya terganggu. Tadi bukan cuma otaknya, tapi semua yang memakai sel saraf. Yang memakai sel saraf apalagi? Itu tadi, mata dan telinga. Bahkan penelitiannya cukup sedikit agak menakutkan karena ternyata gangguan pada mata dan telinga, jadi dia gangguan penerimaan ya. Jadi kalau dinilai jadi lebih lambat. Jadi kalau responnya lebih lambat. Misalnya kita ngelihat di otak langsung kerja, ini enggak, jadi lebih lambat. Nah itu tidak bisa diperbaiki. Jadi penelitiannya menunjukkan bahwa kalau sampai terjadi kerusakan di mata dan telinga, itu tidak bisa diperbaiki. Walaupun zat besinya sudah ditambah, darah merahnya bahkan sudah ditambah, ternyata kerusakannya permanen. Jadi ya terus terang nggak cukup menakutkan. Terus kemudian dia juga bisa mengganggu, tadi udah mata telinga, mengganggu exercise. Jadi kalau olahraga cepat capek, ya itu sih kita udah tahu ya. Jadi kalau mengganggu secara secara sehari-hari, aktivitas sehari-hari terganggu. Nanti di sekolah biasanya pelajarannya tertinggal karena anaknya ngantuk terus di kelas. Kalau lagi olahraga banyak diemnya, nilainya jadi jelek ya. Karena tadi otaknya terganggu, aktivitasnya terganggu. Nah, terus kemudian penelitian juga menunjukkan bahwa imunitasnya nanti terganggu. Imunitas itu maksudnya gampang sakit. Ya, jadi anak yang dengan kekurangan zat besi, anaknya akan gampang sakit. Itu hal-hal yang harus diketahui sehingga kita tahu nih bahwa kekurangan darah merah karena kekurangan zat besi ternyata lumayan juga ya efek sampingnya. Dan nah ini dia penelitiannya, bukan cuma sulit diperbaiki tapi ternyata gangguan kognitif, gangguan perilaku yang terjadi pada anak-anak kekurangan zat besi hampir seluruhnya menetap sampai remaja dan menetap sampai dewasa. Itu yang jadi masalah ya. Itu kenapa kita dokter-dokter anak menekankan sekali bahwa zat besi ini jangan sampai udah kurang baru kita kejar-kejar nih, ayo dong dikejar diperbaiki, bukan begitu. Kita lebih cenderung untuk mencegah ya. Jadi kita lebih cenderung untuk mencegah. Jangan udah kurang darah merah, udah pucat baru kita coba-coba kejar. Ya, saya nggak bilang pasti nggak membaik. Karena kita kadang nggak tahu ya kita ada di posisi mana. Apakah ini udah rusak total, apa masih rusak, atau masih baru terganggu. Kadang-kadang kita nggak bisa pastiin. Apapun yang terjadi begitu terganggu kita pasti kejar sih, kita perbaiki. Tapi kalau udah terlambat
kita akan sulit ngejarnya. Sorry. Itu sekilas sih. Jadi sekilas tentang eh, kurang darah akibat kekurangan zat besi dan efeknya apa. Ah, kita coba lihat. Apakah sudah ada pertanyaan? Nah, sekarang kalau banyak yang kemarin udah nitip pertanyaan. Eh, terus bagaimana dong kalau ini ya? Kalau taunya gimana? Oh, ini ada yang bertanya, kalau minum suplemen zat besi bikin BAB anak susah. Oh ya, itu nanti kita bahas ya. Kita akan bahas. Tapi sekarang eh, gimana ya kita tahu anaknya kurang darah merah atau kurang zat besi? Kalau kurang zat besi terus terang eh, gejalanya mungkin nggak begitu kelihatan. Yang tadi yang saya bilang fenomena gunung es, ya kan? Jadi belum tentu kelihatan nih. Tapi kalau anemia kelihatan dong. Ya, kalau kita bacain anemia gejalanya. Gejala anemia itu yang paling ini yang rata-rata ya di anak sampai di remaja. Bahkan di dewasa juga iya sih. Nomor satu, teorinya katanya anaknya itu ya gampang kecapean. Itu kalau udah anemia, gampang lelah. Gampang lelah itu jadi kalau tiap aktivitas cepet capek ya. Nah, itu biasanya nanti ada hubungannya sama kalau di kantor ya. Kalau di kantor atau di sekolah, kalau yang di kantor kebanyakan banyak tidur, banyak melamun. Nah, mungkin hati-hati. Jadi kalau ada papa mamanya yang punya temen, ini kayaknya bengong mulu nih temennya nih gitu ya. Temen di kantor kasih tahu, suruh periksa zat besi. Terus kemudian gangguan mental fatigue. Mental fatigue itu apa ya? Jadi cepet secara mental kelelahan. Jadi bukannya kelelahan fisik, tapi pikirannya kelelahan. Jadi maksudnya yang paling gampang deh cepet marah lah gitu aja. Ya itu yang paling gampang. Jadi kalau punya temen marah mulu gitu ya, cobalah suruh gitu. Kamu boleh sekali-sekali cek darah merah. Jangan-jangan kurang kurang darah merah sehingga aliran oksigen ke otaknya kurang baik. Kan tadi kan darah merah bawa oksigen ya. Jadi aliran darah merahnya kurang baik, darah merahnya kurang banyak sehingga aliran oksigennya kurang baik. Ya itulah dia. Jadinya ngomel-ngomel deh. Ya, jadi kalau punya teman ngomel-ngomel, eh, coba pelan-pelan dilihat. Nah, nanti kita pelajari gimana. Itu kan tadi gejala ya. Nanti gimana cara ngeceknya? Nanti saya terangin. Tapi ya cobalah kalau ada teman begitu diingetin. Ya, tapi ngomongnya baik-baik. Jangan sampai nanti jadi berantem. Apalagi kalau istri ngingetin suami atau suami ngingetin istri, ya baik-baik. Nanti berantem lagi. Cuma gara-gara saya suruh kasih tahu. Nah, terus kemudian tadi ya gampang infeksi. Terus kemudian tadi gejalanya biasanya anaknya kan cepet capek ya. Jadi gampang ngos-ngosan. Mungkin orang tuanya akan melihat, "Nih anak saya kalau lari-lari gampang ngos-ngosan, temen-temennya udah lari jauh." Ya, itu hati-hati. Terus habis itu gejala lain yang mesti hati-hati nih, namanya restless leg. Merasa nggak punya temen yang kakinya goyang mulu? Yang kalau kalau duduk kakinya digoyang-goyang terus. Nah, itu namanya restless leg. Jadi kaki yang nggak pernah istirahat. Dan itu biasanya makin parah pas mau tidur. Jadi kalau mau tidur kakinya gerak-gerak terus. Bukannya kaget-kaget sekali-sekali ya. Jadi kalau lagi tidur gitu terus kaget dikit gitu itu mah biasa aja. Ini yang kaki kalau mau tidur kakinya gerak terus. Nah, itu hati-hati ya. Itu namanya restless leg. Mungkin kekurangan zat besi. Terus makan hal-hal yang tidak sesuai. Itu yang namanya pika ya. Kalau lihat di feednya Instagram saya kan bahas ya, kalau anak yang suka makan es batu bagaimana? Nah, itu dia. Jadi makan es batu ternyata salah satu petunjuk pakofagia namanya. Itu adalah salah satu petunjuk seseorang kekurangan darah merah. Jadi kalau punya teman kerjaannya kalau minum gigitin es batu, kalau ada anak, banyak loh yang suka gitu. Orang tua suka nanya, "Dok, gak apa-apa nggak sih anaknya suka gigit-gigit es batu? Soalnya bapaknya juga begitu." Ini serius nih banyak yang begitu. Artinya iya kemungkinan pada kekurangan zat besi itu. Ya, jadi nggak tahu pola makannya bagus nggak. Jadi kalau yang suka makan sembarangan, makan nggak jelas, contoh nih makan nggak jelas tadi es batu. Kedua gigit-gigit apa sih gigitin. Sorry ya, kalau kakak saya dengar maaf ya. Dulu kakak saya suka gigitin itu tuh dinding waktu kecil. Jadi dinding dicoel-coel gitu ya,
dikopek-kopek gitu terus dimakan tuh apa dindingnya. Nah, itu namanya pika. Makan sesuatu yang nggak sesuai. Pernah dengar ada yang suka makan rambut? Itu juga. Ada yang suka gigitin kuku? Hati-hati. Ada anak yang merasa orang tuanya bilang, "Dok, ini kalau lihat dia suka gigitin meja, suka gigitin tiang-tiang, jilatin tiang-tiang di." Saya pernah lihat di mall ada anak lari-lari, tiba-tiba ini tiang besi dijilat-jilat. Nah, itu hati-hati ya. Itu mungkin salah satu petunjuk bahwa dia kurang darah merah. Terus kita suka bilang apa ya? eh, kukunya seperti istilahnya kukunya seperti sekop. Nah, kukunya seperti sendok atau seperti sekop. Jadi kalau kuku kan mestinya nonjol begini ya. Kalau bentuknya kan begini. Nah, ini nggak cekung. Kukunya cekung. Jadi aneh lah ya kayak sekop. Itu juga kekurangan zat besi. Terus atau anemia, sorry, anemia. Terus kemudian sakit kepala, pusing, yang suka migrain tuh hati-hati. Dan ada yang bilang rambutnya rontok. Itu adalah gejala-gejala yang bisa terjadi pada gejala-gejala yang bisa terjadi pada orang yang kekurangan darah merah. Betulnya banyak sih yang lebih kecil-kecil, hilang konsentrasi itu, hilang konsentrasi. Jadi yang kalau diajak ngomong, terus kita udah selesai ngomong, denger nggak? Terus dia, hah? Apa? Tadi ngomong apa? Nah, itu coba dong disuruh lah ya, disuruh cek zat besi. Siapa tahu dia juga HB-nya rendah, jadi cek zat besinya dan cek HB-nya, cek darah merahnya. Ngetesnya gimana sih? Ngetesnya kalau ditanya ngetes yang paling baik ya cek darah ya, cek darah. Ngetesnya adalah cek darah. Tapi kalau untuk dewasa, anak yang besar kita bisa lihat di anak-anak juga bisa sebenarnya. Tapi ini kalau udah agak parah ya baru kelihatan. Biasanya kita pencet tangannya. Kalau dipencet tangannya mestinya kan jadi pucet ya. Pucet 1 detik diginin kan cet putih tuh. Nah, 1 detik. 1 detik aja jangan lama-lama. Nah, kalau kalau dia lama gitu ya, lebih dari 1 detik atau pas diginin malah kelihatan putih banget nggak kemerahan, hati-hati. Itu juga artinya pucat. Terus kemudian yang saya selalu bilang ini loh yang dilihat begini ya kan suka dokter dokter kalau ngecek nih dilihat gitu. Nah ya kalau di bawahnya nggak merah itu juga artinya kurang kurang darah. Jangan lupa tadi kukunya. Kalau kukunya kayak sekop ya itu salah satu tanda-tanda anemia kekurangan darah merah. Oke, ya, kita jawab dulu ya pertanyaannya. Habis pertanyaannya udah langsung lumayan. Kalau kurang darah merah gimana? Nah, dicari dulu penyebabnya karena di usia bawah 5 tahun paling banyak adalah kekurangan zat besi, biasanya kita otomatis akan kasih bantu dengan pemberian suplemen zat besi. Nanti pemberian suplemen zat besi akan kita bahas nanti agak belakangan. Ini dulu. Dok, kalau minum suplemen zat besi bikin BAB anak jadi susah, sembelit. Terus aku kudu piye? Nah, piye toh? Jadi betul. Zat besi ini efek sampingnya cukup bervariasi. Ada yang ngerasa anaknya jadi mual-mual, ada yang jadi muntah, ada yang jadi diare, ada yang nggak bisa BAB. Terus terang yang menurut saya yang paling sering lihat adalah nggak bisa BAB sama mual. Itu yang paling sering terjadi. Nah, kalau nggak bisa BAB gimana? Kalau nggak bisa BAB, kita selalu bilang, ayo dong, nomor satu air putihnya diperbanyak. Jadi dengan pemberian air putih yang cukup, anaknya harusnya nggak ada masalah. Jadi jangan jadi alasan kalau kalau dikasih zat besi susah BAB-nya terus nggak dikasih, nggak boleh ya. Jadi harus tetap kasih tapi air putihnya diperbanyak. Kalau air putihnya susah, ya sudah makannya kuahnya diperbanyak. Ya. Terus kalau dia udah dikasih air putih masih susah juga, ya udah itu berarti namanya sembelit dan kita harus bantu. Coba lihat video-video saya yang udah lama ada tentang sembelit. Tapi salah satunya adalah dengan pemberian sayur dan buah nggak boleh terlalu banyak, malah pas-pas aja. Terlalu banyak juga nggak bisa BAB. Hati-hati kayak pisang bikin tambah susah BAB. Ya. Jadi kalau sembelit begitu, air putihnya diperbanyak atau makannya cairannya diperbanyak. Masih susah juga, ya wes kita kadang-kadang suka excuse. Mestinya kan zat besi dikasih tiap hari ya. Nah, kasihnya sementara nih, sementara loh. Senin, Rabu, Jumat, Senin, Rabu, Jumat gitu ya. Jadi seminggu 3 kali. Ada lagi yang masih nanya, kenapa mesti Senin, Rabu, Jumat? Emang nggak boleh Selasa, Kamis, Sabtu? Ya boleh lah, mau Selasa, Jumat, Minggu juga boleh. Masalahnya adalah kalau Senin, Rabu, Jumat itu kan masih hari kerja.
Jadi biasanya semuanya serba teratur nih. Orang dewasanya kalau Senin, Rabu, Jumat bangun pagi. Oh, pagi kita kasih obat. Semuanya masih serba teratur. Coba Selasa, Kamis, Sabtu. Saya ya bukan jamin sih, tapi kebanyakan Sabtunya pasti lupa. Karena Sabtu banyak yang bangunnya siang. Ya kan? Sabtu bangunnya siang, terus lupa deh, udah sampai sore, lupa kasih. Terus berharap di Minggu dikasih, wah itu mah bangunnya lebih siang lagi tuh kalau Minggu. Ya, jadi kenapa kita minta Senin, Rabu, Jumat? Em, Bebas seminggu 3 kali, tapi cuma sementara. Begitu BAB-nya bagus, ya ayo dong lagi, tiap hari lagi ya. Jadi minum air putihnya diperbanyak. Kalau mual gimana? Tadi kan gejalanya bisa mual. Kalau mual, gini, zat besi terbaik diberikan pada saat perut kosong. Ya, zat besi terbaik diberikan perut kosong. Jadi pas lagi sebelum makan. Terus gimana dong kalau mual? Nah, kalau mual dengan terpaksa boleh sesudah makan ya. Walaupun hasilnya kurang baik tapi itu bisa membantu mengurangi mual. Nah, gitu ya. Jadi boleh sehabis makan untuk ngurangin mual. Kalau muntah, nah kalau muntah gimana? Kalau tiap dikasih muntah, dikasih muntah. Nah, dikasihnya dicicil. Misalnya ada merek-merek tertentu yang misalnya gini ya, satu kali sehari sekali kasih 6 tetes misalnya ya. Satu kali sehari sekali kasih 6 tetes. Ya udah boleh lah dibagi 3 tapi 2 tetes. Kan kalau 3 kali sekali kasih 2 tetes kan juga 6 tetes. Sama aja. Jadi 2 tetes pagi, 2 tetes siang, 2 tetes malam. Udah jadi 6 tetes. Tapi resiko meleset lupa maksudnya jadi lebih gede. Nah, kalau kalau di tetes-tetes gitu ya, maksudnya kalau di tetes 2 tetes pagi, 2 tetes siang, 2 tetes malam relatif nggak gampang muntah. Kenapa nggak gampang muntah? Ya iyalah cuma 2 tetes gitu. Kan 2 tetes kan cuma paling cuma di lidah. Dan kayaknya nggak ada yang bisa dimuntahin kalau segitu. Kalau 6 tetes kan masih bisa dimuntahin. Ya, jadi efek samping obat tidak menjadi alasan untuk nggak minum vitamin zat besinya. Nanti kapan harus dikasih, bagaimana harus dikasih, kita akan bahas. Pertanyaan berikutnya, mungkin nggak sih kalau kurang darah itu menurun dari ibunya? Atau jangan-jangan bawaan pas waktu hamil? Wow, ini pertanyaan bagus banget nih. Gini-gini. Jadi ini ada satu siklus yang kita takutkan. Ya, ini adalah siklus yang kita takutkan. Em, Gimana ya? Jadi gini, kalau seorang anak waktu kecil dia zat besinya rendah dan akhirnya anemia, akhirnya kekurangan darah merah, terus dia bawa sampai ke remaja, jadi dia adalah remaja yang dengan kekurangan darah merah juga, jadi anemia juga. Nah, si remaja itu nanti dia akan menikah. Setelah dia masuk dewasa, dia menikah. Kalau nggak diperbaiki pas menikah dia kurang zat besi juga kan? Nah, kemudian dia menikah terus dia kemudian hamil. Pas hamil dia eh, kekurangan zat besi kan berarti. Karena tadi kan dari kecil zat besinya rendah, anemia, nggak diatasi nih sampai remaja. Remaja nggak diatasin juga sampai menikah. Menikah nggak diatasi juga, akhirnya sampai pas hamil. Hamil nggak diatasi juga, begitu dia hamil dalam keadaan anemia, bayinya juga anemia. Iya dong, kan si bayi juga kekurangan darah. Si bayi yang anemia, lahirlah dia. Lahir dalam kondisi anemia, kekurangan darah. Dan dia jadi, nanti begitu besar dia jadi anak apa? Anak yang kurang darah merah juga. Dan itu akan terus nggak berhenti lintas generasi. Itu kenapa ada program pemerintah hmm, untuk anak-anak SMA ya. Untuk anak-anak SMA mendapatkan tablet. Untuk yang perempuan mendapatkan tablet zat besi. Jadi ada program pemerintah di SMA untuk yang perempuan mendapatkan tablet zat besi. Itu tujuannya itu ya. Jadi jangan sampai nggak diminum. Jangan sampai bilang bahwa ini pemerintah ngasih apaan sih, tablet-tablet apaan. Itu tujuannya mencegah kekurangan zat besi, mencegah anemia sehingga kalau si anak itu yang SMA itu masuk kuliah dan kemudian mereka menikah, mereka waktu hamil nggak kekurangan zat besi. Ya, jadi mereka nggak kekurangan zat besi, nggak anemia, sehingga anaknya nanti lahirnya juga bagus. Anemia pada saat hamil itu salah satu juga yang menyumbang penyebab keguguran pada anak, penyebab penyebab pertumbuhan janin terhambat. Pertumbuhan janin terhambat tuh yang kalau lahir kecil nggak nyampe 2,5 kilo. Itu penyumbangnya salah satunya adalah anemia. Ya, jadi hati-hati.
Ya, jadi itu adalah suatu hal yang bisa diturunkan lintas generasi ya. Jadi zat besi bukan cuma efeknya jangka panjang, tapi kalau nggak diatasi dengan baik, dia akan lintas generasi. Jadi please harus hati-hati tentang anemia ini. Terus kemudian pertanyaannya berikutnya, Dok, request bahas anak ciri anak hiperaktif. Oh, anak hiperaktif. Nanti kita akan bahas lagi kapan-kapan. Tapi kalau lihat video-video yang lama, saya udah pernah bahas tentang hiperaktif. Kalau anemia ini anaknya bisa hiperaktif nggak? Tetap bisa, jangan salah. Kalau anemianya parah, baru anaknya diem doang, diem aja. Jadi jangan sampai terbalik ya. Jadi, sorry, jangan sampai menganggap bahwa anak saya nggak mungkin anemia, anak saya aktif banget. Nggak gitu. Karena saya pernah punya kok yang pasien yang anaknya aktifnya minta ampun karena kebetulan dia lagi sakit, dicek darah HB-nya cuma 8 apa 7. Ya, anaknya mah aktif. Kalau udah parah banget baru dia diem-diem aja. Nah, jadi jangan sampai terpikir anak hiperaktif nggak mungkin kurang darah merah. Waktu hamil HB saya rendah sampai 8. Apakah nanti pengaruh ke anaknya jadi anemia? Yes, itu yang kita takut. Jangan sangka saya nggak takut. Nih istri saya nih, waktu anak saya pertama, waktu dia hamil anak pertama, itu HB-nya ya segitu. Ya, dia sih ketawa aja tuh di samping saya. Tapi beneran waktu itu HB-nya 8. Waktu begitu tahu HB-nya 8, wow, kebayang ya. Saya sebagai waktu itu udah dokter anak. Eh, Stres banget waktu itu ya. Karena yang ada di bayangan saya bahwa dia, dan itu ketahuannya udah agak-agak belakangan loh. Jadi udah ada di kehamilan 6 bulan kayaknya. Jadi terus terang saya agak stres. Eh karena kita tahu begitu HB-nya rendah, si anak cadangannya pasti nggak cukup nanti. Jadi dia akan melahirkan anak yang juga HB-nya rendah. Atau kalaupun HB-nya nggak rendah, dia akan cadangannya cuma sedikit sehingga di usia-usia 2-3 bulan sudah rentan untuk udah terjadi anemia dan kekurangan zat besi. Jadi walaupun dia lahir belum tentu HB-nya rendah, tapi kita tahu cadangannya nggak cukup nih anak saya nanti. Jadi 2-3 bulan biasanya udah kurang tuh. Makanya waktu saya tahu istri saya HB-nya cuma 8, tiap hari tuh suruh makan daging. Kebetulan dia dulu nggak suka daging, ya. Jadi minta maaf, saya nggak ampun. Pokoknya saya tiap hari saya tungguin sampai dagingnya dimakan. Ya, jadi kalau kepada ibu yang nanya HB saya rendah sampai 8, apakah nanti pengaruh? Kalau ini masih hamil sekarang, ya ayo dong dicek kenapa kok 8 dan ayo cepet diberesin. Jangan sampai udah lahir masih rendah, nanti anaknya juga HB-nya rendah. Nah, kalau udah telanjur deh, udah telanjur. Ya, Dok, udah telanjur nih anaknya udah lahir. Oke, berarti anak ibu punya resiko tinggi untuk kekurangan zat besi dan resiko tinggi untuk terjadi anemia. Itu adalah eh, berarti anak ibu harus sesegera mungkin di umur 2 bulan sampai 4 bulan sebaiknya sudah pemberian suplemen zat besi, atau kalau lebih memungkinkan lagi minta tolong dicek darahnya dan kadar ferritin untuk tahu status zat besinya ya. Jadi jangan tunda-tunda, nanti keburu telat. Nah, terus kemudian anak saya 16 bulan, sampai saat ini belum pernah dikasih suplemen zat besi. Apa perlu dok diberikan tanpa resep dokter? Apakah suplemen zat besi bisa meningkatkan nafsu makan? Nah, jangan dibalik. Anak yang kekurangan zat besi, gejalanya salah satunya adalah nggak nafsu makan. Ya, jadi jangan salah. Anak yang kekurangan zat besi, salah satu gejalanya adalah nggak nafsu makan. Tapi bukan semua anak yang nggak nafsu makan akan membaik dengan zat besi. Jangan salah. Jadi banyak yang udah datang, dok saya udah dikasih zat besi kok masih nggak nafsu makan. Ya memang zat besi bukan untuk naikin nafsu makan. Tapi kalau benar dia kekurangan zat besi dan menyebabkan dia nggak nafsu makan, langsung membaik biasanya. Ya. Jadi apakah suplemen zat besi bisa meningkatkan nafsu makan? Bisa, kalau ternyata nggak nafsu makannya beneran gara-gara kekurangan zat besi. Tapi berhubung ini anak umur 16 bulan, saya sih selalu bilang ya, anak umur 12 bulan sampai 2 tahun, kan memang semuanya susah makan. Ya, karena biasa egonya terlalu tinggi, maunya main. Ya, jadi kayaknya lebih baik
Betul, zat besi dan ayo dibikin menarik. Nah, biasanya yang rentan terjadi kekurangan zat besi sebetulnya memang yang pada ini mesti ditanyakan, ini kan tadi 16 bulan, sampai saat ini belum pernah dikasih suplemen zat besi. Kalau anaknya memang ASI, sebaiknya dikasih zat besi, karena zat besi itu diberikannya sampai umur 2 tahun. Kalau formula perlu zat besi nggak? Sebaiknya cek dulu deh. Karena di formula kebanyakan sudah ditambahin zat besi, jadi belum tentu perlu. Saya nggak bilang formula lebih baik loh ya, jangan salah. Banyak orang yang terus berpikir, kalau gitu formula aja, kan ada zat besinya. Tapi formula nggak ada imunnya. Padahal kan kita butuh ASI karena ada imunitasnya ya. Jadi ASI tetap yang terbaik ya, ASI tetap yang terbaik. Jadi kita bantuin pakai zat besi. Baru tahu anak nggak tinggi-tinggi bisa karena kurang darah merah. Bisa ya. Jadi hati-hati. Kekurangan darah merah salah satunya karena bisa kekurangan. Jadi anak yang nggak tinggi bisa salah satunya kekurangan darah merah. Tapi penyebab yang lainnya ada. Misalnya genetik ya, genetik. Artinya gini loh, kalau kekurangan darah merah bukannya terus anaknya jadi pendek, nggak juga. Ada yang bilang, dok anak saya kurang darah merah tapi tetap tinggi. Mungkin harusnya kalau dia nggak kurang darah merah, dia mungkin lebih tinggi lagi lah. Gitu. Apakah anak epilepsi boleh kita kasih suplemen zat besi? Nah, ini yang penting juga. Jadi, ya berhubung saya dokter saraf anak, jadi kita akan sedikit bahas tentang epilepsi. Jadi epilepsi ini obat-obatnya kebanyakan dibawa oleh sel darah merah. Jadi artinya kalau dia sampai kekurangan zat besi terus akhirnya jadi anemia, obatnya siapa yang mau bawa? Akhirnya obatnya tidak bisa bekerja dengan baik. Satu. Kedua, begitu dia kurang zat besi, dia anemia. Kalau anemia kan kurang darah merah ya. Kalau kurang darah merah nanti oksigennya juga kurang. Kalau oksigennya kurang, otaknya kurang dapat oksigen, nanti kejang juga. Makanya kemarin saya dapat pasien yang dia bagus nih. Tadinya bagus loh. Dengan minum obat kejang, dia udah nggak pernah kejang. Tiba-tiba dia belakangan kok sering kejang lagi. Padahal obatnya diminum bener. Makanya saya bilang, kalau gitu coba cek dulu. Mungkin ada sesuatu yang membuat si obat tidak efektif. Karena tadinya oke kok. Jadi kok sekarang jadi nggak oke. Nah, ternyata betul. HB-nya cuma 8. Makanya saya langsung bilang, bukan dosis obatnya yang saya mau naikin karena dia masih kejang, tapi HB-nya ayo betulin. Karena mau dia dinaikin dosis seberapa banyak pun, kalau HB-nya tetap rendah, obatnya nggak efektif, oksigennya nggak efektif, jadi anaknya akan tetap kerja. Ya. Ciri anak anemia karena kurang zat besi seperti apa? Tadi yang saya udah bilang ya, pucet, cepet capek, punya teman marah-marah, anaknya marah mulu gitu ya. Hati-hati ya, banyak. Tapi kalau meriksanya tadi pucet gitu. Nah, kalau nanti kita bahas tentang screening. Nah, yang paling penting sih tadi tuh ya, pucet, cepet capek, cepet marah, terus kemudian nilainya jelek, terus banyak ya yang gampang infeksi, terus tadi tuh Pika ya, Pika yang Pika tuh yang makannya makan macam-macam tadi ya, makan rambut lah, makan besi lah, gitu. Bukan debus loh. Ya, kalau debus mau makan paku. Bahan makanan apa yang perlu diberikan untuk mencegah kekurangan zat besi? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Jadi gini, banyak orang yang ngeluh anak saya mau ditambahin zat besi. Sorry, anak saya udah mau dikasih daging tapi nggak suka. Jadi untuk menambah zat besi kita butuh makanan yang mengandung untuk menambah zat besi kita butuh makanan yang mengandung zat besi dong, ya kan? Jadi kita butuh makanan-makanan mengandung zat besi. Nah, tapi pada dasarnya zat besi itu dibagi dua nih. Ada dari makanan, ada yang hem, ada yang non hem, istilahnya gitu ya. Hem dan non hem. Nah, kalau hem itu yang ada di daging, ya. Kalau yang non hem itu yang ada di sayur. Nah, jadi jangan salah nih. Eh, nggak semua dan itu berbeda nih. Jadi zat besi yang ada di daging itu jauh lebih baik daripada zat besi yang ada di sayur. Jadi kalau yang bilang anak saya udah makan bayam terus loh, kok zat besinya nggak begitu bagus ya tetap. Padahal kan bayam udah zat besi, betul bayam mengandung zat besi, tapi dia non hem dan itu
penyerapannya tidak sebaik yang HEM, artinya zat besi yang ada di daging. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau mau ngejar zat besi, makan daging merah. Daging merah ya daging sapi, daging kambing, ya, ati, bukan ikan. Kalau ikan namanya daging putih. Ya, jadi kalau ditanya sayur sama daging, kan ada yang mengandung zat besi. Mana yang lebih baik? Jelas daging. Nah, itu satu. Ya, jadi makanan yang mengandung zat besi, terutama daging merah. Itu dulu makanannya. Nah, ada hal-hal yang membantu penyerapan. Jadi ada hal-hal yang membantu penyerapan zat besi. Nomor satu, semua yang bersifat asam, yaitu misalnya jeruk. Tuh ya. Jadi kalau makan jeruk bagus karena sifat asamnya akan membantu penyerapan zat besi. Jadi akan sangat baik sekali kalau kita suka makan yang mengandung asam. Tapi nanti sakit mah, ya makan dulu lah ya yang lain. Jangan makan buah doang, nanti sakit mah betulan. Jadi makan dulu terus makan buah. Jadi yang mengandung asam atau asam askorbat ya. Jadi itu ya buah-buahan, jeruk itu bagus banget. Terus kemudian yang membantu lagi adalah protein otot. Oh, protein otot itu yang ada di daging. Jadi zat besi yang ada di daging bukan cuma lebih baik, lebih mudah diserap, ternyata otot yang ada di daging hewan, jadi ototnya si sapi, itu kandungan yang ada di dalam daging itu membantu penyerapan zat besinya. Ya, jadi makanya makan daging lebih baik. Nah, apa yang mencegah penyerapan? Artinya memperburuk penyerapan. Kok ada yang memang memperburuk penyerapan? Ada yang memperburuk penyerapan. Jadi kita udah makan daging, tapi nggak serap-serap. Nomor satu, teh. Teh itu adalah zat yang sangat mengganggu penyerapan zat besi. Jadi yang buat apa aja, kapan aja, di mana aja, makan apa aja, minumnya teh, ya. Sorry bukan iklan. Dan saya nggak ada hubungan sama iklan itu. Please, ayo dong diganti. Jadi sekali-sekali minum yang lain lah, gitu. Jangan terusan teh. Karena kita makan daging sapi nih, wah makan dagingnya udah sampai yang all you can eat lah. Tapi minumnya teh, si dagingnya zat besinya nggak bisa diserap dengan baik. Ya, jadi tehnya dikurangin. Terus kemudian kalsium. Kalsium ada di mana? Kalsium ada di susu. Artinya kalau kita minum terlalu banyak susu, itu juga mengurangi penyerapan zat besi. Jadi makanya kita selalu bilang jangan banyak-banyak. Anak kalau kalau di atas 1 tahun susu tuh jangan sampai lebih di atas 600 ya. Jangan sampai lebih dari 600 karena kalsiumnya akan mengurangi penyerapan zat besi. Terus kemudian ada namanya polifenol. Polifenol itu adalah zat yang dikandung di sayur. Nah, jadi makanya kita bilang tadi, kalau makan zat besi lebih baik dari daging, jangan dari sayur. Karena sebagian sayur mengandung polifenol yang membuat penyerapannya terganggu. Oke, jadi itu dia makanan yang harus diberikan. 6 tahun masih bisa dikejar zat besinya? Masih. Nanti saya akan sebentar lagi kita akan bahas mengenai dosisnya. Ya. Uh, mencegah anemia pada anak, oke nanti kita akan bahas. Anak saya usia 6 bulan, sudah anemia defisiensi dengan HB 6,4 dan transfusi darah 2 kali 100 mili. Waktu saya melahirkan dengan sesar HB saya 8,8 sebelum operasi sesar dan keluar operasi HB saya 8,6. Oke. Tapi saya nggak transfusi darah. Apakah karena itu anak saya jadi anemia defisiensi besi? Betul, banyak sebenarnya kemungkinannya ya. Jadi banyak kemungkinannya. Tapi itu yang paling mungkin memang. Jadi karena mamanya kekurangan darah merahnya cuma sedikit, jadi kekurangan darah merah, akhirnya karena kurang darah merah, si anaknya juga kurang. Makanya waktu lahir baru usia 6 bulan udah anemianya cukup berat. Anemia kalau HB-nya 6 termasuk berat ya. Dan memang cenderung untuk ditransfusi. Karena kalau anemia sampai HB-nya 6, kita takut jantungnya nanti nggak berfungsi, kecapean. Ya, jadi betul ditransfusi, tapi nah titip satu hal ya, kalau anaknya HB-nya rendah, ibunya HB-nya rendah, hati-hati ya, ada penyakit atau suatu gangguan yang satu keluarga HB-nya rendah semua, yaitu talasemia. Talasemia adalah suatu penyakit yang diturunkan, yang ditandai dengan semuanya anemia. Punya anemia, anaknya anemia gitu ya. Jadi kalau ternyata si anak HB-nya rendah, ibunya HB-nya rendah, berobat. Dua-duanya biasanya nanti akan dikasih zat besi nih.
Kalau ternyata dalam sebulan tidak ada kenaikan, minta tolong dicari genetiknya. Siapa tahu ternyata talasemia. Ya, kalau talasemia nggak bisa dinaikkan dengan zat besi. Di dewasa berlaku nggak sih, dok, gejala ini? Berlaku dong. Tadi kan saya udah bilang kalau punya temen yang marah-marah mulu, jangan-jangan iya. Jangan-jangan ini kurang zat besi, kurang darah merah. Ya, gejalanya sama. Cuma kalau di anak, nah ini yang dibilang, kalau di anak kan masih awal banget, sering gejalanya nggak kelihatan. Apa semua bayi ASI wajib minum zat besi? Oke, sekarang kita bahas deh ya, karena waktunya tinggal 15 menit. Jadi gini, Indonesia adalah bukan negara, jadi WHO membagi dalam beberapa kategori, Kalau angka kejadian kekurangan zat besinya di atas 40%, angka kejadian anemia di atas 40%, semua anak tiap hari harus dapat zat besi. Kalau di atas 40% ya, angka kejadian anemia. Indonesia gimana? Tadi kan di awal saya udah bilang, kita 32%. Kalau 32% gimana? Oke. Kalau yang 20 sampai 40%, termasuk Indonesia yang 32%, kita akan berikan zat besi intermittent namanya. Zat besi intermittent. Zat besi intermittent apa sih? Ya, zat besi intermittent itu adalah pemberian zat besi berkala. Gimana Nah, sekarang saya akan sampaikan panduan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi ini suatu rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk seluruh anak Indonesia, untuk orang tua tahu. Oke, nomor satu, kalau bayinya prematur atau berat badan bayinya kurang dari 2.500 gram. Jadi kalau anak yang lahir prematur atau berat badan bayinya kecil kurang dari 2,5 kilogram, itu harus diberikan zat besi ya dari umur 1 bulan. Ada yang bilang umur 2 bulan, tapi IDAI menganjurkan dari umur 1 bulan sampai umur 2 tahun tiap hari ya. Jadi kalau yang prematur atau yang bayinya beratnya kurang dari 2,5 kilo dapat zat besi dari umur 1 bulan sampai 2 tahun tiap hari. Kalau yang cukup bulan atau beratnya di atas 2,5 kilo, itu diberikan dari umur 4 bulan. Dari umur 4 bulan sampai kapan? Sampai umur 2 tahun. Ya, dari 4 bulan sampai 2 tahun. Diberikan tiap hari. Ya, itu dia. Jadi, gimana? Perlu nggak semua bayi? Perlu. Nah, kalau dia, nah ini dosisnya nggak perlu takut. Ini intermittent ini dosisnya kecil sekali. Jadi nggak akan kelebihan juga. Nggak akan kelebihan. Ada orang yang bilang nanti kebanyakan zat besinya. Betul, kelebihan zat besi juga sebenarnya nggak baik. Tapi dosis ini adalah dosis yang lebih sebut dosis intermittent atau dosis pencegahan soalnya. Jadi nggak perlu takut tentang kebanyakan zat besi. Ya, jadi kalau dikasih tadi ya, kalau prematur atau kurang dari 2,5 kilo dari umur 1 bulan, kalau yang cukup bulan dari umur 4 bulan. Nah sekarang gimana kalau anaknya udah besar? Kalau yang di atas umur 2 tahun, sebaiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Kalau yang di bawah 2 tahun kan tadi bisa langsung kasih. Tapi kalau yang di atas 2 tahun, sebaiknya dilakukan pengecekan terlebih dahulu dan kita menganjurkan semua anak harusnya cek kadar zat besi dan HB tiap tahun, setahun sekali. Nah, boleh nggak tetap dikasih? Karena ada beberapa daerah yang sarana medisnya kurang. Boleh nggak tanpa pemeriksaan dikasih? Boleh. Pada usia 2 tahun ke atas ya, pada usia 2 tahun ke atas sampai remaja, sampai umur 18 tahun ya, karena anak kan sampai 18 tahun. Boleh diberikan, nah ini dosisnya agak aneh nih. 2 kali seminggu, jadi 2 kali seminggu selama 3 bulan berturut-turut setiap tahun. Jadi contohnya gini, tahun inilah, tahun 2020. Jadi si anak dikasih di Januari, Februari, Maret. Kan tadi 3 bulan berturut-turut. Jadi setahun diberikan cuma 3 bulan, tapi berturut-turut. Januari, Februari, Maret. Ya, kayak tadi tuh kan. Selama 3 bulan berturut-turut setiap tahun. Jadi tiap tahun gitu lagi. Tahun depan gitu lagi. Januari, Februari, Maret. Tahun depan, Januari, Februari, Maret. Diberikannya tapi cuma 2 kali seminggu. Misalnya Senin, Kemis, atau Selasa, Jumat. Ya. Jadi cuma 2 kali seminggu. Di atas 2 tahun nih. Diberikan 2 kali seminggu selama 3 bulan berturut-turut tiap tahun. Kecuali, nah tapi ya itu dia harus dicek juga kalau betul kurang ya. Kalau misalnya ternyata udah cukup, apakah masih harus dikasih?
Dosis pencegahan ini sebenarnya juga no harm lah ya, bisa dikasih. Tapi kita lebih senang kalau di umur 2 tahun minta tolong dicek lah kalau mau ngasih. Kecuali memang ekstrim, ada yang memang berat badannya kurang, anaknya terlihat pucat gitu, kelihatan gitulah. Atau pas pemeriksaan entah gimana waktu dirawat kelihatan HB-nya rendah. Kalau itu kita harus pastikan dia dapat pengobatan, setelah selesai pengobatan dia harus dikasih dosis yang intermittent ini yang pencegahan. Jadi ini adalah dosis yang saya sebutin ini namanya dosis intermittent untuk mencegah. Dosis pengobatan ada nggak? Ada, pengobatan beda lagi ya. Dosis pengobatan berbeda lagi. Dan pengobatan nggak bisa sembarangan, itu sangat butuh cek. Jadi harus dicek dulu. Jadi nggak boleh sembarangan. Kalau ngobatin harus dicek kadarnya berapa dan dicek berkala. Ya. Wih, ini ada yang komen, "Dok, ada yang suka makan rumput juga." Wow. Actually saya baru tahu sih ya kalau ada yang makan rumput. Tapi kalau makan sabun saya punya pasien yang makan sabun, minumnya sampo. Ada ya, dan beneran kurang zat besi. Anaknya kebetulan anak kebutuhan khusus ya. Jadi dengan autis. Karena autis jadi dia nggak mengerti mana yang boleh, mana yang enggak. Tapi karena dia dengan autis dan kekurangan zat besi dengan anemia, dia mulai makan yang aneh-aneh ya. Sebenarnya kenapa sih dia gigitin yang macam-macam gitu ya? Gigitin kok gigitin gigitin dinding, gigitin besi. Karena mereka mencari besi memang. Mereka mencari besi karena kekurangan gitu. Ya. Tadi jadi pertanyaan apakah wajib? Yes, tadi kita udah bilang ya dosisnya. Kalau mendeteksi anak kita kurang zat besi gimana ya? Usia 7 tahun. Riwayat alergi telur ayam sampai usia 6 tahun. Kalau 7 tahun ya mau nggak mau harus dicek dulu. Tapi kalau menurut saya kalau udah 7 tahun suruh makan daging lah, makan daging merah yang banyak. Kalau nggak mau baru tuh minta tolong ya cek zat besinya sama cek HB-nya. Kalau rendah baru kita atasi, kita obatin. Karena udah 7 tahun. Anak saya juga pernah dok makanin dari rontokan dinding. Nah itu ayo dong dicek. Bayi ASI usia 4 bulan, sebelum pemberian suplemen zat besi, apakah harus melakukan tes darah terlebih dahulu? Kalau menurut saya, nggak perlu. Kecuali keadaan khusus. Jadi ada beberapa keadaan khusus yang harus cek pada usia. Tadi kan kalau anjurannya rekomendasinya IDAI, nggak usah dicek kalau di bawah 2 tahun. Di atas 2 tahun yang harus cek. Di bawah 2 tahun nggak perlu cek. Jadi boleh dong dikasih zat besi? Boleh. Kecuali, ada kecuali. Kalau anaknya memang pada waktu kecil, jadi misalnya waktu lahir pernah ngalamin perawatan dan pernah mengalami transfusi. Contoh lah ya, contoh bayi prematur. Kan ada tuh yang prematur kecil banget ya, yang cuma 800 gram lah, sekilo lah, yang panjangnya juga cuma setelapak tangan, itu kan ada. Biasanya bayi-bayi seperti itu ditransfusi. Nah, transfusi itu udah mengandung zat besi, jadi hati-hati. Kalau anak sudah pernah transfusi sebelumnya, minta tolong dicek dulu. Cek dulu kadar zat besinya. Kita takut ternyata dia udah cukup dan kita kasih malah kelebihan. Tapi pada populasi yang normal, artinya anaknya tadi nggak ada apa-apa, nggak pernah transfusi, oke-oke aja. Bu, sebaiknya dikasih nggak? Dikasih. Perlu cek dulu nggak? Nggak apa-apa. Ini kan dosisnya dosis kecil, ya. 3 tahun, 6 bulan, 14,5 kilo. Bisa kasih zat besi, berapa dosisnya? Wah, ini 3 tahun sebaiknya, tadi saya bilang, suruh makan daging, perlu suplementasi nggak? Kalau sebaiknya dicek, karena udah di atas 2 tahun. Dosisnya berapa? Wah, itu bayar tuh, nggak bercanda. Iya, tapi pada dasarnya yang penting cek dulu. Saya nggak bisa ngasih dosis bukan karena suruh bayar, tapi pada dasarnya ini harus dicek dulu lah, ya. Kalau minum zat besi BAB jadi warna hitam nggak sih dok? Iya, betul, jadi warna hitam. Tapi itu kan nggak apa-apa, nggak ganggu apa-apa. Apakah kurang zat besi bisa berhubungan dengan masalah pencernaan? Bisa, karena semua anak yang kekurangan zat besi nanti lama-lama jadi anemia, ya kan kekurangan darah merah. Darah merah dipakai untuk seluruh fungsi badan kita loh. Semua badan kita kerjanya pakai darah merah. Oksigennya dari darah merah. Artinya kalau udah kekurangan darah merah semuanya nanti terganggu. Ya, termasuk tadi yang dibilang anaknya jadi semua tumbuh kembangnya terganggu, bukan pencernaan doang. Air putih untuk anak umur 2 tahun butuh berapa liter? Sebenarnya cairan untuk anak umur 2 tahun itu kan beratnya mestinya 12. Harusnya sekitar cairan totalnya ya, totalnya mungkin sekitar 1.500 1.600. Tapi itu kan termasuk bukan air putih doang, ada susu, ada kuah, segala macam ya. Kalau anak nggak suka air putih sama sekali, jus mau, madu mau, ya boleh aja sih. Tapi kan air putih penting, ya kan? Tetap penting.
Anakku kalau lagi belajar nggak bisa fokus, suka bercanda. Apa tanda kekurangan zat besi? Waduh, saya suka bercanda nih. Jangan-jangan saya kurang zat besi. Enggak, jangan gitu. Eh, Mesti dilihat dulu. Kayak saya nggak fokus karena memang saya ada gangguan perhatian. Saya ada gangguan pemusatan perhatian. Dan kayaknya 3 anak saya semuanya begitu. Tapi mereka nggak kurang zat besi loh. Mereka pernah saya cek HB-nya cukup bagus-bagus ya, di 12, di 13. Jadi mereka nggak kekurangan zat besi. Tapi mereka memang gangguan pemusatan perhatian. Jadi kita bisa bilang bahwa mesti lihat kalau dia benar nggak fokus, anaknya kelihatan pucet, kelihatan males-malesan, banyak bengong. Yes, betul. Mungkin kekurangan zat besi. Tapi kalau anaknya nggak fokus karena nggak bisa diem, nah itu mungkin cerita lain ya. Mungkin dia betul yang kayak saya tuh, gangguan pemusatan perhatian. Ingat ada namanya GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Jadi cek dulu, jangan-jangan itu ya. 17 bulan suka iseng gigitin meja, apa berlaku juga untuk umur segitu? Atau untuk umur anak di atas 3 tahun? Jadi gini, sebetulnya fase oral betul, gigitin semua. Kan ada ya umur 2 bulan gigitin tangan. Banyak yang datang minta tolong, dok ini anaknya suka gigitin jari nih umur 2 bulan. Kalau umur 2 bulan mah bener gigitin jari. Kalau nggak gigitin jari namanya terlambat perkembangannya. Karena di umur 2-3 bulan memang perkembangannya harusnya memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Jadi dia mesti masukin jari lah, bener artinya. Kalau enggak terlambat. Ya, kalau 17 bulan hati-hati. 17 bulan harusnya sudah tidak masukin apapun ke mulut. Jadi kalau ada anak yang 17 bulan masih suka gigitin meja, saya pernah punya pasien yang eh, dia nemu apa aja pokoknya dimasukin deh. Jadi dia pernah nemu balon di pinggir jalan, tiba pulang dimasukin ke mulut. Nah, itu hati-hati. Bukan cuma sekedar suatu hal yang aneh, tapi mungkin keanehannya terjadi karena dia kekurangan zat besi ya. Jadi jangan keburu dimarahin dulu. Jangan-jangan zat besinya kurang. 16 bulan suka gigit mainan, kertas digigit. Apa itu kekurangan zat besi sampai saat ini belum pernah dikasih? Mungkin. Jadi minta tolong dicek untuk dilihat. Ini harusnya suatu hal yang semua dokter anak bisa kok. Jadi nggak harus, wah harus yang harus ke dokter khusus untuk kurang zat besi. Enggak, kita semua dokter anak sudah dilatih untuk mengetahui bahwa ini anemia atau tidak dan butuh zat besi atau enggak. Anak saya suka habis makan muntah, itu bagaimana ya? Oh, kalau itu ceritanya banyak tuh. Anak saya habis makan muntah selalu dulu. Karena ternyata GERD ya. Jadi kalau anak suka habis makan muntah mesti dicari dong. Karena kalau enggak, nanti gizinya jadi kurang baik dan akhirnya betul nanti lama-lama anemia juga. Karena tiap makan muntah, tiap makan muntah. Anak saya kan dulu umur 6 bulan dikasih 4 tetes, sekarang udah 11 bulan. Apakah masih 4 tetes? Wah, ini merek tertentu nih kalau udah pakai tetes-tetes. Tapi sebenarnya ini harus berdasarkan berat badan. Tapi kira-kira harusnya di 11 bulan kira-kira di 6 sampai 8 tetes. Untuk yang merek yang tetes loh. Tapi saya nggak tahu nih mereknya apa. Kalau mereknya yang depannya MAL itu ya kelihatannya sih dosisnya segitu. Saya nggak boleh sebutin merek ya, sorry. Sampai kapan dikasih zat besi? Tadi ya, sampai umur 2 tahun tiap hari, setelah umur 2 tahun tadi ya, berkala aja, nggak terus-terusan. Sebelum makan itu di pagi hari ya dok bagusnya. Boleh nggak kalau dikasih sebelum makan di jam 12? Ya boleh aja, karena yang terbaik, sebenarnya kenapa sih disuruhnya pagi sebelum makan pagi? Karena kalau siang cenderung pada lupa, udah sibuk. Tapi kalau mau dikasihnya sempatnya siang, ya boleh. Ya, mungkin nggak kekurangan zat besi karena masih ASI, mungkin ya. Jadi zat besi yang dikandung di ASI juga nggak terlalu banyak. Dari makanan pun juga nggak terlalu banyak. Jadi penelitian di Indonesia ternyata kecukupan zat besinya ternyata kurang. Walaupun sudah dikejar dari makanan. Untuk di bawah 2 tahun loh ya. Walaupun itu ASI full, beratnya bagus. Tapi ternyata zat besinya masih kurang. Makanya Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan untuk memberikan. Untuk pemberian zat besi ini. Bagaimana bila anak mengalami anemia jenis lain seperti sickle cell? Apakah treatmentnya berbeda? Beda, kalau itu beda. Ya, jadi ini cuma secara umum. Kalau ternyata ini ya secara umum, kalau ada seorang anak anemia, kita curiga zat besi. Udah ini kayaknya kurang zat besi, dikasih dong zat besinya. Mestinya idealnya bulan depan harus dicek. Kalau ternyata HB-nya tidak naik dan zat besinya di badan tidak bertambah, artinya ada hal lain. Yang simpel aja deh, nggak usah yang jauh-jauh kayak sickle cell lah apalah, itu terlalu jauh ya. Yang contoh paling gampang, cacingan. Nah, cacingan aja itu kan cacing makan juga, dia ngerogotin di dalam lah, dan si cacing juga minta makan lah yang pasti. Cacingan adalah salah satu eh,
apa ya, gangguan penyakit yang di Indonesia masih cukup banyak dan ini juga menyebabkan anemia, kekurangan zat besi. Kenapa? Ya karena dia makanin semua di dalam. Jadi kalau udah dikasih zat besi kok nggak naik-naik, nggak membaik, ayo dong dicari yang lain. Ya, karena pengobatannya beda-beda. Contoh yang talasemi tadi, talasemi kan kalau rendah banget harus transfusi, dia nggak bisa ditambah dengan zat besi. Bagaimana kaitan antara zinc dan tambahan zat besi? Apakah benar zinc dapat digunakan untuk meningkatkan nafsu makan? Itu lain cerita. Tapi kekurangan zinc juga salah satu yang bisa gejalanya adalah kesulitan makan dan gangguan pertumbuh kembang. Makanya zinc ini salah satu mikronutrien yang penting nih. Jadi belakangan zinc dan zat besi adalah uh, salah satu yang mulai sering kita bahas. Karena kekurangannya kelihatannya simple, tapi efek sampingnya nggak simple. Efek sampingnya ganggu banget. Apakah anemia itu cenderung kurus? Iya, tapi jangan dibalik. Kan anemia cenderung kurus, iya, karena kan terganggu. Tapi anak yang gemuk juga ada yang anemia ya, jangan sampai ini. Apa kriteria anak tidak butuh diberikan suplemen zat besi tambahan? Kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia semuanya harusnya dikasih di bawah 2 tahun. Tapi kalau sudah dapat formula full ya mesti hati-hati juga sih, mesti dilihat. Tapi sampai saat ini kita kesepakatannya semuanya dapat sih sebetulnya sampai umur 2 tahun. Kapan bahas alergi susu sapi? Wah, itu nanti kita akan bahas deh kapan-kapan. Kebetulan, bukan kebetulan sih. Saya punya anak 3 alergi susu sapi berat. Jadi nanti saya sharing-sharing deh. Ibu menyusui masih boleh konsumsi zat besi? Boleh. Bahkan dapat mestinya dari dokter Objin. Wow, masih banyak pertanyaannya. Jadi kurang zat besi tadi sudah. Pemberian obat cacing apakah harus reguler? Ya, ada program pemerintah kok di SD ya. Anak saya lahir 4,2 dan sekarang 3 bulan. Gimana dok, apakah normal 3 bulan 9,2? Ini mah gede banget ya, lahir 4,2, 3 bulan 9,2. Tapi tetap, apakah zat besi perlu dikasih? Tetap. Ada anak yang tadinya nggak lincah, sekarang dikasih zat besi jadi lincah banget. Betul. Harusnya kalau betul gejalanya karena kurang zat besi, termasuk anak yang nggak aktif, anaknya terlambat perkembangan, anaknya stunting misalnya ya, berat badannya nggak naik, gagal tumbuh, kalau dikasih zat besi harusnya akan membaik dengan cepat ya. Makanya kalau ada anak yang terlambat perkembangan, salah satunya salah satunya kita akan cek zat besi. Anak kelas 5 harus cek HB ya kalau anaknya malas-malasan. Iyalah. Kalau HB-nya normal ya berarti minta maaf, emang anaknya harus dia ajarin supaya nggak malas. Kalau gigit bibir bawah, apakah kurang zat besi? Kelihatannya enggak, itu suatu kebiasaan aja. Kalau saya lahiran HB-nya rendah, apakah pengaruh ke janin? Iya, makanya apalagi kalau waktu hamil HB-nya rendah, harus segera loh anaknya dapat zat besi. Ya. Kelihatannya semua sudah saya jawab ya semuanya. Oke, kelihatannya kita cuma punya waktu 1 menit, sekitar 1,5 menit ya. Jadi saya simpulkan aja bahwa sebetulnya zat besi ini, kita ini salah satu negara dengan anemia yang masih cukup banyak ya. Jadi salah satu penyebab anemia adalah kekurangan zat besi. Jadi makanya Ikatan Dokter Anak Indonesia sangat merekomendasikan untuk anak di bawah umur 2 tahun semuanya mendapatkan vitamin zat besi. Sedangkan di atas umur 2 tahun sebaiknya diperiksa dulu. Karena harusnya zat besi bisa didapetin loh dari sehari-hari. Dan sebaiknya diperiksa dulu kadar zat besi untuk di atas umur 2 tahun. Apakah perlu atau enggak. Kalau di bawah 2 tahun, nggak apa-apa dikasih. Karena dosis yang kita berikan adalah dosis kecil yang lebih bertujuan untuk mencegah kekurangan zat besi. Ya. Oke, kelihatannya tinggal beberapa detik lagi. Oke, untuk hari ini mudah-mudahan pembahasan tentang anemia defisiensi besi ini mudah-mudahan bisa membantu kita semua, membantu Anda dalam uh, apa ya, mengoptimalkan tumbuh kembang anak-anak kita ya. Jangan lupa tetap semangat ya, tetap semangat, tetap bersyukur, tetap sehat karena hey, COVID sampai saat ini jumlahnya masih cukup banyak. Jadi tetap jaga kesehatan semuanya. Jangan lupa masih banyak dokter-dokter lain yang sampai saat ini masih rajin banget untuk mengajarkan kita melalui Instagram Live, melalui media sosial yang lain. Jangan lupa kita dengarkan mereka karena banyak loh hal-hal yang masih bisa kita pelajari. Oke, salam sejahtera. Sampai kita bertemu di Instagram Live berikutnya.